kalau kita mengaji Al-Quran bertemu dengan huruf di atasnya ada tanda seperti ini. Kalau kita mengaji Al-Quran, kalau bertemu dengan huruf nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin, ya, maka di situ akan terjadi hukum tajwid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika memiliki permasalahan, masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, atau sudah lancar namun belum memahami ilmu tajwid sehingganya tidak percaya diri ketika membaca Al-Quran, mari belajar mengaji Al-Quran di channel ini. Di sini kami akan berusaha untuk membantu saudara semuanya, baik bapak dan ibu yang sudah lansia maupun saudara yang masih muda, yang kiranya memiliki permasalahan belum lancar membaca Al-Quran, kemudian belum memahami ilmu tajwid. Maka di sini kami akan berupaya untuk membantu saudara semuanya agar dapat dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran, guna untuk melancarkan dan juga memperbaiki bacaan Al-Quran saudara semuanya. Dengan penjelasan tajwid yang kami jelaskan dengan pelan-pelan, ditambah media gambar dalam penjelasannya, insya Allah akan sangat memudahkan saudara semuanya dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Semoga tajwidnya dapat langsung dipahami dengan mudah, kemudian dapat langsung dipraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita mulai belajar mengaji Al-Quran kita. Marilah bersama-sama kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran kita. Sekarang kita masuk pada surah Yasin ayat yang ke-81. Sebelumnya telah kita bahas surah Yasin ayat yang ke-80. Sekarang kita tidak terasa sudah masuk pada surah Yasin ayat yang ke-81. Marilah kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan untuk melatih, untuk menterapi bacaan saudara semuanya bagi yang belum lancar supaya bisa segera lancar. Baru setelah itu sama-sama kita bahas tajwidnya untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Mari baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum Bala wa huwal khallaqul alim. Sekarang marilah kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini, awalaisal ladzi. Nah, di sini ada huruf ya sukun. Nah, perhatikan media gambar di layar. Perhatikan tuh yang di kotak nomor 2 itu. Jadi huruf lin itu ada 2. Perhatikan kotak nomor 2. Jadi kalau kita mengaji Al-Quran bertemu dengan huruf ya sukun, ini huruf ya, ini tanda sukun. Huruf sukun itu juga sering disebut dengan huruf mati. Jadi maksudnya huruf sukun dengan huruf mati itu maksudnya sama. Tandanya seperti ini. Huruf ya sukun, kalau ada huruf ya sukun sebelum huruf ya sukun, kalau sebelum itu yang berposisi sebelah kanan berarti. Huruf ya sukun, sebelum ya sukun ada ini nih, ada harokat fathah, baris satu di atas huruf harokat fathah, atau disebut juga dengan baris fathah atau tanda baca fathah, intinya fathah. Jadi kalau ada huruf ya sukun yang sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf ya sukunnya huruf lin. Itu kita baca lunak lembut. Awalaisal ladzi, seperti itu.
Nah, ini di sini ada hukum alif lam syamsiyah. Huruf alifnya tuh ini. Nah, perhatikan dulu media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya alif lam syamsiyah. Huruf lam termasuk salah satu huruf syamsiyah kan? Maka ini alif lam bertemu dengan huruf lam yang ini nih, yang ada tanda bacanya nih, dikarenakan ini huruf syamsiyah maka hukumnya alif lam syamsiyah. Huruf alifnya ini, huruf lamnya mana begitu kan? Ini kan huruf lam ini bertasydid nih. Huruf bertasydid itu kalau diurai maka dia ada dua huruf begitu. Jadi ada huruf alif, ada huruf lam yang satunya ya, baru huruf lam yang ini nih. Nah, maka ini walaupun huruf lamnya itu dia huruf lam yang satunya itu dia tidak ditulis tampak di sini ya, maka ini dari segi hukum tetap alif lam syamsiyah begitu. Awalaisal ladzi dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus satu yang warna hitam. Nah, jadi kalau kita mengaji Al-Quran itu kita lihat-lihat, kita perhatikan. Kalau bertemu dengan huruf ya sukun, ini huruf ya, ini tanda sukun, huruf ya sukun. Sebelum huruf ya sukun, ingat ya kalau sebelum yang berposisi sebelah kanan. Sebelum huruf ya sukun kalau ada ini, ada harokat kasroh nih. Baris satu di bawah huruf harokat kasroh atau tanda baca kasroh atau baris kasroh. Jadi kalau ada huruf ya sukun sebelumnya ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh itu dibaca panjang. Begitu. Sehingga zi dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Awalaisal ladzi khalaqas samawa. Nah, di sini ada alif lam bertemu dengan huruf sin. Perhatikan huruf sin termasuk salah satu huruf syamsiyah. Maka ini di sini lebih mudah kita mengamatinya karena di sini lamnya ditulis nih. Di sini kalau ada alif lam bertemu dengan huruf sin, dikarenakan huruf sin huruf syamsiyah, maka ini hukumnya alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah karena cara membaca huruf lamnya ini kan dia tidak dibaca nih, dia langsung masuk ke huruf sin. Dari qa langsung ke sin. Khalaqas sama begitu. Jadi kalau ada huruf alif lam letaknya jejer begini, huruf lamnya tuh nggak ada barisnya, nggak ada tanda bacanya, nggak ada harokatnya, maka itu alif lam syamsiyah tuh. Kalau ini kan dia lebih mudah karena dia kelihatan huruf lamnya nih. Khalaqas sama ma dengan wa dibaca panjang. Perhatikan rumus 3 tapi yang warna hijau. Kalau kita mengaji Al-Quran bertemu dengan huruf di atasnya ada tanda seperti ini, tanda alif kecil atau harokat fathah berdiri, maka huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Sehingga ma dibaca panjang mad tabi'i 2 harokat, wa dibaca panjang mad tabi'i panjang 2 harokat. Samawati wal. Di sini ada alif lam setelahnya huruf hamzah. Loh, kok ini huruf hamzah begitu? Jadi kalau ada huruf alif ada tanda bacanya, maka itu bukan huruf alif tapi huruf hamzah. Ini alif nih ada harokatnya nih. Ada tanda bacanya, ini alif nih ada harokatnya nih, ada tanda bacanya nih, maka itu adalah huruf hamzah begitu. Maka ini alif lam setelahnya adalah hamzah. Perhatikan, kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping, maka hukumnya alif lam qamariyah. Karena huruf hamzah termasuk salah satu huruf qamariyah kan, maka ini hukumnya alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu disebut juga dengan izhar qamariyah karena cara membaca huruf lamnya dibaca izhar. Jadi kalau ada huruf alif lam letaknya dia jejer seperti ini, tapi huruf lamnya ada tanda sukunnya nih, maka itu alif lam qamariyah tuh. Wal ardo biqa. Di sini ada huruf ra sukun. Kalau kita mengaji Al-Quran bertemu dengan huruf ra sukun, sebelum huruf ra sukun itu kalau ada seperti ini tanda baca fathah atau tanda baca dhammah, cuman di sini yang kita temui tanda baca fathah. Huruf ra sukun yang sebelumnya tanda baca fathah atau tanda baca dhammah, maka ini huruf ra sukunnya kita baca tebal, kita tafkhim. Sehingganya pangkal lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Tebalkan huruf ra-nya. Ardo biqa, qa dibaca panjang. Di sini untuk media gambarnya tidak kami tampilkan lagi. Kenapa kok dibaca panjang? Tanda panjangnya apa? Ini. Jadi huruf kalau di atasnya ada tanda alif kecil seperti ini dibaca panjang, sehingga qa dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Biqadirin ala. Huruf ra kalau dia memiliki harokat kasroh atau kasrotain, maka huruf ra kita baca tipis, baca tarkik, tipiskan huruf ra-nya. Biqadirin ala. Tanwin setelahnya huruf ain. Perhatikan media gambar di samping.
Kalau kita mengaji Al-Quran, setiap bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu harokat tanwin. Harokat tanwin itu ada tiga tuh bentuknya tuh. Nah, perhatikan tuh yang di sebelah panah tuh ada tiga kan tuh. Pasti saudara juga sudah tahu tuh. Baris dua di atas huruf fathatain namanya, baris dua di bawah huruf kasrotain, dan yang satunya dommatain. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kalau kita mengaji Al-Quran, kalau bertemu dengan huruf nun sukun atau salah satu tanda baca tanwinnya, maka di situ akan terjadi hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya. Tuh contoh tuh seperti ini nih. Ini tanwin, terjadi hukum tajwid, perhatikan huruf setelahnya huruf ain. Kalau setelahnya tuh yang berposisi sebelah kiri. Tanwin setelahnya huruf ain. Nah, atau tanwin bertemu dengan huruf ain. Nah, huruf ain ini huruf apa? Tuh perhatikan media gambarnya. Huruf ain termasuk salah satu huruf izhar halqi. Maka kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf yang di samping itu, maka hukumnya izhar halqi. Nah, maka kalau dia izhar dibaca jelas tak berdengung. Bunyi tanwinnya dibaca jelas. Biqadirin ala rin ala. Kemudian tidak didengungkan, jadi baca pendek. Biqadirin ala rin ala, begitu. Kemudian la dibaca panjang. Ini pada awalnya dia namanya mad tabi'i, namun berubah menjadi mad jaiz munfasil. Nah, mengapa begitu? Apa sebabnya? Begitu kan? Nah, perhatikan lagi rumus 3 yang warna hijau. Kalau kita mengaji Al-Quran bertemu dengan huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini, tanda alif kecil seperti ini, atau harakat fathah berdiri, sehingga huruf tersebut dibaca panjang. Ini la dibaca panjang. Pada awalnya dia mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan ini, dengan huruf hamzah, tapi dia di lain kalimat atau di lain kata, dalam dua kata yang berbeda, maka berubah menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya itu mad jaiz itu 4 sampai dengan 5 harokat. Nah, namun ada juga yang membacanya itu dengan 2 harokat. Nah, la dibaca panjang 4 sampai dengan 5 harokat. Ala ayyakhluqa mithlahum. Kemudian di sini ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf ya. Nah, kan tadi sudah kami katakan kalau ada nun sukun atau tanwin di situ terjadi hukum tajwid, begitu, dengan memperhatikan huruf setelahnya. Nun sukun setelahnya huruf ya. Huruf ya huruf apa? Perhatikan media gambar di samping. Huruf ya termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Terkecuali pada 4 kalimat ini. Pertama, dunya. Jadi kalau saudara membaca Al-Quran nanti ada bacaannya itu dunya, bunya, sinwa, qinwa. Pada 4 kalimat itu, maka itu nanti hukumnya izhar mutlak. Tapi kalau tidak pada 4 itu, ya hukumnya idgham bi gunnah, begitu. Maka ini non sukun bertemu dengan huruf ya, hukumnya idgham bi gunnah. Maka kita baca dengan cara memasukkan kemudian didengungkan. Yang dimasukkan itu apanya, begitu kan? Bunyi non sukunnya dimasukkan ke huruf yang melebur ke huruf ya. Kita baca ayyah, jangan dibaca anyah, jangan, tapi dibaca ay. Kemudian didengungkan, digunnahkan. Jadi di bagian ay-nya itu suaranya itu kita tahan ya. Kita panjangkan sejenak sepanjang 2 harokat. Ayyakhluqa mithlahum, begitu. Kemudian di sini ada tanda waqaf, bentuknya itu qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwaqaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, maka lebih utamanya itu kita berwaqaf dulu, berhenti dulu, kita ambil napas baru lanjutkan lagi bacanya. Itu lebih utama, begitu. Bala la dibaca panjang, tanda panjangnya ini nih. Nah, di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi karena saudara pasti sudah tahu. Karena di atas la ini ada tanda alif kecilnya atau fathah berdiri, soalnya la dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Bala wa huwal, di sini ada alif lam setelahnya huruf kha. Huruf kha huruf apa, begitu. Pasti ini juga saudara sudah tahu kalau tadi menyimak dengan serius gitu ya. Perhatikan lagi, huruf kha termasuk salah satu huruf qamariyah. Maka ini alif lam bertemu dengan huruf kha, hukumnya adalah alif lam qamariyah. Huruf lamnya dibaca jelas, baca izhar. Wa huwal khalla, la dibaca panjang karena di atasnya ada tanda ini nih, ada tanda alif kecil atau harokat fathah berdiri. Khallaqul alim. Ini alif lam bertemu dengan huruf ain termasuk huruf qamariyah tuh. Maka ini hukumnya adalah alif lam qamariyah. Khallaqul alim. Lim dibaca panjang. Ini namanya mad adat li sukun, namun pada awalnya namanya adalah mad tabi'i. Nah, kenapa kok bisa berubah nih?
dari mad tabi'i kok bisa menjadi mad arid li sukun? Apa penyebabnya begitu? Perhatikan rumus 1 yang warna hitam. Rumus 1 warna hitam, perhatikan. Nah, sudah diperhatikan, sekarang perhatikan penjelasan kami. Jadi apabila kita mengaji Al-Quran itu kita lihat-lihat, kita perhatikan. Kalau bertemu dengan huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun, huruf ya sukun. Kalau sebelum huruf ya sukun itu ada harokat kasroh ya, ada tanda baca kasroh, maka huruf yang memiliki tanda baca kasroh ini dibaca panjang. Ada huruf ya, ada tanda sukun, sebelum ya sukun ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh ini dibaca panjang. Sehingga li dibaca panjang. Pada awalnya ini namanya mad tabi'i, kemudian li ditambah mim dibaca lim begitu. Jadi mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang kita sukunkan itu berubah nama menjadi mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Nah, maksudnya konsisten itu setiap kita mengaji Al-Quran, kalau mad arid li sukunnya kita baca 2 harokat, maka semuanya kita baca 2 harokat. Kalau kita baca 4, semuanya kita baca 4 panjangnya. Tidak boleh selang-seling, harus sama antara atas dan bawah, harus sama, harus konsisten. Huruf yang kita sukunkan mana? Huruf mim. Ini kalau kita berwakaf ya, berhenti di huruf mim, kita baca alim. Jangan dibaca alimu, jangan. Mengapa begitu? Kalau kita mengaji Al-Quran kemudian kita tuh berwakaf, berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Ini kita membaca Al-Quran, berwakaf, berhenti tepat di huruf mim, dikarenakan huruf mim tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan. Sehingganya kita baca alim, seperti itu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم Bala wa huwal khallaqul alim. Sampai di sini belajar mengaji Al-Quran kita. Sampai bertemu di pembelajaran yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.